selamat datang di HUT ke-39 tahun Eklesia Batra Kasih Makassar. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, senang sekali ya bisa berkumpul bersama setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak merayakan bersama-sama ulang tahun Eklesia Batra Kasih. Dan ibadah kita pada malam hari ini mengangkat tema disharmoni, di mana EBK diibaratkan sebagai nada yang beragam dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi pembawa berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam perjalanan mencapai tujuan tentunya akan diperhadapkan dengan 2 kondisi, yakni harmoni dan disharmoni. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Charles J. Manuputi. Selamat malam Pak. Ya, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, untuk bersama-sama bersuka cita. Karena luar biasa sekali kasih Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita nyanyikan semesta bernyanyi. Memasyurkan karya tangannya. Du 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 la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji Tuhan, senang sekali ya bisa kembali bernyanyi bersama-sama lagu Eklesia Batra Kasih setelah sekian lama kita terpisah oleh jarak untuk mulai ibadah kita
Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Dari awal kami beraktivitas dan pada saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama di rumah-Mu untuk beribadah. Ya Tuhan, tolong tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pelayan firman, mari kita angkat satu pujian lebih dari emas. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan firman-Mu ya Tuhan terang bagi jalanku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, sebab Kau sertaku, Kau sertaku. Aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Kaulah pelita dan terang di jalanku. Takkan ku takut. Pakailah ku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang.
Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Sahabat. Kami persilakan dengan kasih. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my days, I will sing for the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me higher in the darkest night. You are God's like no other. I love you as a father, and I love you as friend. I believe in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Lord, I lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good.
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih kepada vokal grup Sahabat yang telah membawakan pujiannya. Saya persilakan kepada Pak Pendeta untuk memimpin kita dalam ibadah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam ungkapan syukur bersama paduan suara Eklesia Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar dalam seluruh angkatan yang ada. Malam ini Tuhan, kami ada di tengah-tengah kebersamaan dan kesehatian untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami sekalian. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi pikiran dan hati kami sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu dalam kebersamaan kami di malam ini. Tuhan bersabdalah dan berfirmanlah, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Mazmur 117. Kalau kita membawa Alkitab, silakan dibuka. Mazmur 117 hanya ada 2 ayat di dalam Mazmur 117 ini. Untuk membacanya saya undang saudara-saudara mari berdiri. Saya akan membacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam dan saudara-saudara membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar. Dan di ayat yang kedua kita akan membacanya bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita malam ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Iya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Ada orang ketidak ini. Shalom. Itu baru saya tahu kalau ada banyak orang dalam gedung ini. Ya, saudara, malam ini bolehkah saya buka masker? Ya, saya disampaikan atau diminta oleh
PIC kah, tim kerja begitu, untuk memimpin ibadah dalam rangka HUT Paduan Suara Eklesia Batra Kasih yang ke-39 tahun pada hari ini. Saya tanya juga waktu itu, masih adakah eklesia? Karena kalau ibadah minggu itu yang nyanyi mungkin sekitar 6 orang doang. Apakah masih ada paduan suaranya? Banyak, Pak. Terus pada kemana kalau pelayanan bersama itu? Ya sibuk bekerja, ada yang keluar kota dan ya, biasalah. Alasan-alasan klise mulai disampaikan itu ya. Nah, tapi saya bilang buat tim kerja, buat PIC-nya, oke, saya pimpin ibadah HUT Eklesia. Tadi saya masuk, saya kaget lihat tema di depan ini. Kenapa ada yang dicoret-coret itu? Ya, Bapak Ibu lihat enggak? Perhatikan itu ada kata dis yang dicoret. Dan saya pikir itu kreativitas teman-teman tim kerja saja. Tapi maknanya ini sedikit mengganggu atau kata tulisan di tema tahun ini itu agak mengganggu karena sesungguhnya kata yang dipakai adalah disharmoni. Lalu disnya dipakai. Sesuatu yang tidak harmoni itu kata tidaknya itu dicoret. Lalu kemudian tinggallah kata harmoni di dalamnya. Saudara-saudara, saya ngerti apa maksudnya, tapi saya coba memahami ini bagian dari kreativitas. Hanya untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, karena itu dipakai kata dis di depan lalu dicoret sendiri. Dan tinggallah kata harmoni yang mungkin itu menjadi tujuan atau menjadi payung di dalam perayaan HUT ke-39 tahun Paduan Suara Eklesia. Ya, sesungguhnya konsep paduan suara, vokal grup dan sebagainya dalam ibadah gerejawi itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Karena ibadah kita tidak bisa dilepaskan dari nyanyian. Ibadah gerejawi itu selalu selaras dan diisi dengan puji-pujian, diisi dengan sesuatu yang dikidungkan. Oleh karena itu maka paduan suara atau apapun bentuknya itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peribadahan gereja. Nah, Batra Kasih ini adalah kumpulan orang-orang yang punya potensi di dalam mendukung peribadahan gereja melalui paduan-paduan suara. Eklesia ini hanya sebagian. Tapi ada banyak paduan suara, mulai dari paduan suara pelkat-pelkat. Lalu ada paduan suara yang juga mengambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Saya tidak lupa waktunya, tapi mungkin bulan lalu Pak Denny, saya baru saja juga memimpin ibadah syukur HUT paduan suara Sirkasida. Lupa, yang keberapa Pak? HUT-nya kemarin itu 13 tahun. Ya, Sirkasida itu kumpulan dari ex eklesia dan GP dulu, lalu kemudian sudah berkeluarga dan lalu membentuk lagi paduan suara, tetapi personilnya sudah bercampur dari berbagai jemaat-jemaat yang ada. Tapi mereka juga eksis dalam pelayanan Batra Kasih. Ada paduan suara Pelita Kasih kalau saya tidak salah, ada paduan suara Kekal, ada paduan suara macam-macam. Ya. Nah, ini memang gudangnya orang bernyanyi yang baik,
benar, indah, yang disebut dalam tema itu harmoni, itu ada di jemaat ini. Ya, karena itu sebelum saya jadi KMJ di sini, saya menjadi pendeta jemaat di Immanuel Makassar itu banyak berkiblat ke Batra Kasih ini untuk bernyanyi dengan baik dan benar di dalam ibadah-ibadah gereja. Bapak Ibu, kata harmoni itu kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keserasian dan keselarasan. Memang paduan suara itu harus mengandung unsur harmoni dalam paduannya. Jadi harmoni itu mencoba untuk menyelaraskan suara-suara yang terbagi. Apakah itu sopran, alto, tenor, bass. Kalau mau dipecah lagi ada mezzo sopran, ya, ada bariton, ada sopran 1, 2, alto 1, 2 dan seterusnya. Bisa 8 bahkan bisa 12 suara dalam sebuah paduan suara. Mau berapapun suaranya yang dibagi-bagi itu, tapi konsepnya adalah bahwa dia harus serasi dan selaras. Makna di dalam harmoni itu bahwa tidak boleh ada yang lebih unggul dari yang lain. Tidak boleh ada yang lebih utama dari yang lain. Tidak ada boleh ada yang lebih menonjol dari yang lain. Ya, mereka harus mampu untuk menyelaraskan suara-suara karena tiap-tiap orang punya power yang berbeda. Itu usisonya tadi mana tuh? Bagus banget ya. Ini artisnya Makassar, bukan Batra Kasih. Saya tidak berani bilang Batra Kasih. Itu artisnya Makassar. Tapi tadi lagu tadi ini juga punya kekandungan muatan yang kuat. Ya, coba perhatikan tadi apa namanya, vokal grup apa tadi barusan ini? Oh, sahabat-sahabat dari ex Ecclesia mungkin begitu di? Ya. Mereka coba untuk walaupun 2 orang pakai mic, yang pasti powernya lebih kuat. Nggak pakai mic aja powernya udah kuat, apalagi pakai mic. Tapi coba untuk diselaraskan dengan suara yang lain. Supaya tidak ada yang menonjol. Kecuali kalau mereka solo atau bernyanyi sendiri, maka suaranya coba untuk diperkeras, dipertegas. Tapi ketika masuk core, ya, maka mereka coba untuk menyelaraskan itu. Nah, paduan suara pada prinsipnya adalah berusaha untuk menunjukkan keserasian dan keselarasan itu. Bukan sekedar menunjukkan bahwa saya punya suara lebih baik, lebih bagus, lebih indah dari yang lain. Ya, banyak nih pelatih-pelatih kor di jemaat ini yang juga mungkin pernah menjadi bagian dari Ecclesia. Coba tanyakan kepada mereka, apa makna harmonisasi itu? Bahkan mungkin dalam proses latihan ini menjadi bagian yang terus ditekankan, ditegaskan. Kita harus bernyanyi dengan harmoni yang indah. Nah, dari kata di depan ini saya menyimpulkan bahwa sebuah paduan suara itu dia harus bisa menata bukan saja dirinya tetapi juga dalam kekompakan kebersamaan. Bagaimana sebuah paduan suara itu bisa eksis, maka relasi antar anggota di dalam paduan suara itulah yang harus dijaga. Kalau Ecclesia ini mungkin dulu jumlahnya besar. Ya. Tapi sekarang mereka makin menyusut. Saya nggak tahu Ica berapa total sekarang yang selalu mengisi pujian. Nggak sampai 20.
Ya, kalau senior-senior ini yang dulu bersemangat, mereka bilang, "Kodong, kenapa bisa begitu?" Ya, bahkan dalam rapat PHM saya pernah dapat surat yang memohon supaya menyampaikan ke sektor-sektor untuk ada rekrutmen orang-orang dari sektor-sektor yang lain itu di 12 sektor itu untuk mau menjadi anggota personil eklesia. Saya kaget juga tuh waktu itu. Saya tanya ketua 3, sampai separah inikah? Sampai harus melakukan rekrutmen di sektor-sektor? Apakah pemuda kita kurang? Setahu saya GP kita banyak. Oh, tapi mereka terbagi Pak Pendeta. Ada yang ke tim duka, ada yang ke mayor tree, ada yang ke kegiatan lain. Nampak-nampaknya kurang yang punya minat di eklesia. Benar gitu ya, Monik. Monik juga bagian dari eklesia. Nah, jadi saya pernah melayani beberapa kali dengan teman-teman eklesia dalam ibadah hari Minggu. Yang duduk di sini laki-lakinya itu mungkin sekitar 5 orang, perempuannya sekitar 6 orang. 11-12 orang saja. Padahal mereka punya power dan mereka punya nama itu di mana-mana dikenal di Makassar. Paduan Suara Eklesia Batra Kasih. Saudara-saudara, saya tidak tahu ada persoalankah, ada masalahkah, ada pergumulankah, atau ada apakah sehingga minat bernyanyi untuk Tuhan itu dia semakin hari semakin mengecil jumlahnya, kuantitasnya. Harapannya dengan perayaan 39 tahun Paduan Suara ini muncul kembali semangat motivasi untuk memuji Tuhan dengan lebih baik. Nah, seruan pemazmur dalam Mazmur 117 ini mau mengatakan bahwa memuji Allah itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi dia menjadi bagian di dalam kehidupan iman semua orang, semua bangsa, semua suku, semua kaum. Catat baik-baik ya. Bernyanyi itu bukan hanya bagian yang dilakukan untuk bisa memuji-muji Tuhan dan memuji-muji manusia yang mendengarnya. Tapi nyanyian pujian itu adalah bagian dari iman, Bapak Ibu. Bagian dari sesuatu yang memotivasi banyak orang untuk melakukannya dengan sukacita. Karena apa? Ayat 2 bilang, karena kasih Tuhan itu sudah dialami. Kasihnya hebat atas kita. Kasihnya melampaui segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu respons kita adalah memujinya setiap waktu. Jadi bernyanyi itu bukan beban. Nah, kalau latihan kor, latihan paduan suara itu dianggap sebagai beban, sebagai sesuatu yang berat, ya sudah lebih baik jangan. Karena memuji-muji Tuhan itu adalah bagian dari iman dan nafas hidup kita. Jadi dia tidak boleh dipaksakan, apalagi dia menekan orang untuk melakukannya dengan paksa. Ya. Maka kalau itu dipaksakan dia menjadi disharmoni. Itu yang teman-teman tim kerja cantolin di situ. Ada kata dis yang dicoret itu. Karena memang pada faktanya, pada realisasinya sebuah grup paduan suara dan sebagainya itu juga pasti pernah mengalami disharmoni di antara anggotanya. Itulah yang membuat mereka kemudian tidak lagi punya gairah untuk memuji-muji Allah. Untuk menaikkan pujian, apalagi untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang terbaik melalui potensi suara-suara mereka. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati,
supaya saya tidak disharmoni juga. Apa itu? Saya berharap gerakan pemuda yang menjadi cikal bakal paduan suara ini lahir, itu kembali diberikan semangat, motivasi. Ya, kami rela kok dalam ruangan ini nggak ngerti lagu-lagu yang dinyanyikan. Kami rela. 2 lagu pertama tadi saya ngangad, walaupun ini tadi, siapa namamu Nyong? Reinhard sudah kasih itu partitur di depan saya. Bagaimana saya bacanya ini, notnya saya tidak tahu. Ya, kami rela, artinya coba untuk memahami bahwa itu bagian yang dibuat oleh tim ini menggairahkan kembali, mengingatkan kembali pada masa-masa indahnya lagu-lagu semesta alam tadi apa tuh? Nyanyian semesta ya? Semesta bernyanyi, lalu ada lagu lebih dari emas tadi itu. Kami memahami bahwa inilah bagian yang sedang dibuat supaya menggairahkan kembali. Ada lagu-lagu yang pernah populer, ada lagu-lagu yang pernah dinyanyikan dan itu menjadi bagian dalam paduan suara besar ini. Supaya ini anak-anak muda yang lain juga punya motivasi untuk kembali bergairah. Harapannya juga, saya dengar katanya ada pemilihan kah habis ini? Pemilihan pengurus. Ya, pilihlah yang juga memiliki loyalitas, semangat untuk membawa paduan suara ini kembali pada masa-masa hebatnya. Saya di Immanuel itu saudara-saudara 2014 sampai 18 itu saya selalu tahu bahwa paduan suara ini selalu hadir dalam berbagai momentum. Orang mati biar jam berapa, eklesia pasti ada. Loh, benar kan? Mau di Batrakasi, mau di Bukit Saitun, mau di Immanuel, mau di Betania. Dia selalu hadir dalam setiap momentum. Itu artinya apa? Dia sudah memahami bahwa kami adalah bagian yang juga tidak hanya sekedar bernyanyi dengan suara indah kami, tapi kami juga hadir untuk menguatkan orang lain. Kami hadir dengan lagu-lagu kami yang membawa sukacita bagi orang lain. Dan itu harus kembali dibangun supaya paduan suara ini tidak hanya merayakan ulang tahun setiap tahunnya, tapi tidak ada transformasi yang dibuat dan dilakukan. Pengurus baru ke depan harapannya mampu membawa eklesia pada masa-masa jayanya kembali. Itu harapannya. Supaya harmonisasi yang menjadi tema di 39 tahun ini, dia menjadi kekuatan yang mengikat kita. Dia menjadi bagian yang akan membawa kita untuk kembali ada di dalam kesadaran diri untuk selalu memuji Tuhan dengan ketulusan, dengan kesetiaan, bukan karena dipaksa, apalagi diancam. Tidak datang kau nanti latihan, awas kau nah. Orang sudah tidak ada lagi feel-nya kalau sudah begitu. Ya, tapi kalau tidak diancam juga kadang-kadang tidak tahu diri, tidak datang-datang juga latihan. Akhirnya pengurus pakai ancam-ancam dulu sedikit supaya mengingatkan kembali. Tapi kalau ini bagian dipahami bukan sebagai sesuatu beban, bukan sebagai sesuatu yang akan membuat kita tidak lagi mampu untuk mengekspresikan diri kita dengan baik lewat nyanyian itu, maka dia akan selalu menjadi disharmoni dalam relasi. Harapannya jangan lagi terjadi disharmoni. Sudah, teman-teman sudah coret kata dis itu, kata tak harmonis itu, tidak harmonis itu, biarlah dia dicoret terus. Supaya yang tinggal hanya harmoninya, yang tinggal hanya keselarasan dan juga keseimbangan di dalam kebersamaan. Ya. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan bilang seperti usisonya dorang tadi di vokal grup Sahabat itu. Apa endingnya? Lagu tadi kata-katanya apa? I will sing of the goodness of God.
Ini pernah juga saya bawa lagunya dengan Mayor Tri. Waktu hutnya Mayor Tri. Tapi kacau balau. Tadi saya dengar lagunya enak banget, saya bilang aduh kenapa dulu kalabor saya menyanyi ini lagu ini enak banget dibawain tadi. Ya, tapi nanti kita nyanyi bareng ya usisonya ya. Saya suka ini lagu. Ya. Jadi mari ya teman-teman senior-senior. Mari support adik-adik. Mari kasih spirit buat mereka. Karena teman-teman juga yang senior ini adalah bagian dari nama besar eklesia. Terus kalau eklesianya turun, bagaimana dong? Ketua 3 kasih semangat. Aku dengarnya dari sini begitu. Ketua 3 juga pelatih. Jadi beliau punya tanggung jawab itu. Tapi senior yang lain juga punya tanggung jawab. Untuk memberikan spirit, memberikan semangat. Tapi juga memberikan dukungan. Bukan saja doa, bukan saja support yang lain. Tapi kepeng juga toh. Mau bikin seragam baru kasihan orang saya bisa. Nah yang sudah senior-senior sudah kerja bagus-bagus tuh. Ya lihatlah kebutuhan mereka itu. Ini mau Natal, besok eklesia menyanyi ke tidak itu Ina? Eklesia nyanyi enggak? Ina bilang tergantung baju barunya ada ke tidak. Kalau ada nyanyi kami. Ya bercanda ya, tapi saya mau bilang sesuatu pesan di balik candaan itu. Jangan tinggalkan mereka jalan sendiri, itu pesannya. Mereka butuh Bapak Ibu, mereka butuh teman-teman. Mereka butuh support. Mari support mereka. Mari support mereka lewat anak-anak kita. Generasi-generasi eklesia ke depan. Dorong mereka untuk masuk bergabung di dalam paduan suara ini. Ya, supaya dia menjadi sesuatu yang terus menyukakan hati Tuhan. Ingat, kita melakukan ini karena Allah sudah lakukan ini jauh lebih dulu dari kita. Dia memberikan kasih-Nya. Dia memberikan cintanya dan tidak pernah ada batas di balik semua cinta kasih Tuhan itu. Maka biarlah kita juga mau menyanyi tanpa batas. Kalau generasi yang senior sudah selesai masanya, biarlah yang muda-muda ini melanjutkan. Tapi support mereka supaya pujian bagi Allah juga tidak ada batasnya. Kita terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Karena kasih setianya seperti lagu tadi. I will of the goodness of God. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi melodi yang penuh dengan irama baru. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Kawan yang sedih ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Saudara-saudara, mari kita
masuk di dalam doa syukur, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan ini dalam hati pikiran kami, supaya kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Malam ini kami bersyukur bersama teman-teman paduan suara Eklesia GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Paduan suara yang punya nama besar, paduan suara yang selalu dikenal di banyak tempat di kota ini, paduan suara yang selalu hadir dalam segala momentum, paduan suara yang terus memuliakan Tuhan. Hari ini 39 tahun paduan suara ini sudah melayani-Mu di kota Makassar ini. Dari generasi ke generasi yang lain, mereka boleh terus eksis, mereka boleh terus melakukan yang terbaik dalam puji-pujian yang diuntai, yang disampaikan, yang diangkat kepada Tuhan di dalam kehadiran mereka. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati paduan suara ini di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan ke depan. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati para pengurus untuk dapat terus memiliki semangat di dalam membentuk dan juga merekatkan relasi antar anggota di dalam paduan suara ini. Kalau pada hari ini akan dilakukan pemilikan pengurus yang baru, kiranya Tuhan Engkau persiapkan yang baik. Siapapun yang terpilih, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa biarlah kami boleh memilih yang sejalan dengan kehendak-Mu, untuk dapat membawa paduan suara ini terus memuji Tuhan dalam keberadaannya. Tuhan memberkati setiap kami, baik anggota maupun para senior-senior paduan suara, untuk memiliki motivasi semangat yang besar di dalam melayani Tuhan. Dukungan, support dari teman-teman senior paduan suara dibutuhkan oleh adik-adik, oleh Pelkat Gerakan Pemuda di dalam mereka mengekspresikan seluruh talenta dan potensi yang Tuhan beri melalui paduan suara ini. Teman-teman para pelatih yang boleh dengan penuh sukacita melatih, membagi ilmunya melalui paduan suara Eklesia. Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka juga boleh senantiasa dapat memberikan semangat yang baru bagi paduan suara ini untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di surga, kami menyerahkan paduan suara Eklesia ke depan dengan kepengurusan yang baru. Biarlah semuanya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Malam ini Bapa, kami mau berdoa untuk salah satu rekan sahabat kami, Bu Santi Arumpone, yang tidak dapat hadir karena orang tua kekasih Bapak Boy Arumpone ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau memberkati orang tua kekasih ini di dalam kelemahan fisiknya. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, supaya juga boleh menjalani proses kehidupan dalam keadaan yang sehat. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Nus Kalangi yang juga sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga memberikan kepulihan dan kesembuhan kepadanya. Bapa di surga, terima kasih untuk tim kerja yang boleh merancang seluruh kegiatan ini. Tuhan memberkati di dalam kebersamaan untuk melakukan yang terbaik lagi di waktu-waktu ke depan.
teman-teman tim musik Mayor 3, juga pemandu lagu, operator multimedia sound system, semua kami yang hadir dalam ibadah syukur ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan beri dan Tuhan lakukan melalui paduan suara Eklesia Batra Kasih. Paduan suara ini boleh terus memuji-muji-Mu. Paduan suara ini boleh terus hadir untuk memberikan kekuatan bagi sesama melalui pujian-pujian mereka. Bapa, inilah doa kami. Syukur kami kepadamu. Yang kami naikkan bukan dengan nama lain doa ini, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian dari tante-tante vokal grup Sahabat alias Eklesia Bahtera Kasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Eklesia Bahtera Kasih. Sekarang dipersilakan.
kasih setia dan berkat Tuhan tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Hendaknya kita patut bersyukur untuk segala kebaikannya itu. Marilah kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil bernyanyi pujian dari Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku, baitnya yang pertama. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari kita bersama menyanyikan baitnya yang kedua. Aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita mendoakan persembahan kita. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ungkapkan kepadamu atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat berbuah harum di mata-Mu dan dapat dipergunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, kita tetap berdiri karena ibadah kita akan berakhir, tapi jangan biarkan sukacita kita berakhir di sini saja. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ku persembahkan selalu bagi Yesus Raja mulia, Raja yang mulia, mulia. Nyanyian syukur kini aku dendangkan buat kekasih jiwa ini. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan memuji kebesaran-Mu. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan untuk memuji kebesaran-Mu. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan untuk memuji kebesaran-Mu. Kidung yang indah ku persembahkan selalu bagi Raja mulia. Sebab besarlah kasih-Nya yang dicurahkan bagiku, kasih yang kekal selamanya. Pelangi kasih mulai menjelma, yang lama telah berlalu, kini cakrawala hidup baru mewarnai semua kebimbangan dan keraguan bersirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Nyanyian syukur kini aku dendangkan buat kekasih jiwa ini. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan memuji kebesaran-Mu. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan untuk memuji kebesaran-Mu. Tiada lagi kata yang dapat aku ungkapkan untuk memuji kebesaran-Mu. Kidung yang indah ku persembahkan selalu bagi Yesus Raja mulia. Sebab besarlah kasih-Nya yang dicurahkan bagiku, kasih yang kekal selamanya. Kasih mulai menjelma, yang lama telah kini cakra
hidup baru mewarnai semua kebimbangan dan keraguan telah sirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. pelangi Kasih, kasih mulai menjelma, yang lama telah berlalu, kini cakrawala hidup baru mewarnai semua kebimbangan dan keraguan telah sirna. Yang ada sukacita, yang ada bahagia, yang ada hanyalah damai di hati. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati paduan suara Eklesia Batra Kasih dalam pelayanan ke depan, memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah syukur selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, salam persekutuan buat kita semua. Dan kakak-kakak, teman-teman, om juga tante, jangan pulang dulu ya. Karena tentunya masih ada perayaan dan pemilihan pengurus. Jadi tetap tinggal dulu. Ya, Om dan Tante mungkin boleh kembali ke tempatnya dulu karena kita masih akan dengarkan sambutan. Dan ya, untuk sambutan yang pertama kita akan mendengarkan dari Ketua Eklesia Batra Kasih, Rinaldi Calvin. Dipersilakan dengan kasih. Ya, shalom, selamat malam. Puji Tuhan dan puji syukur atas berkat penyertaan Tuhan malam hari ini sehingga ibadah malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pertama saya mau berterima kasih buat Bapak Pendeta atas firman sangat mengena di hati kita semua untuk khotbahnya pada malam hari ini. Saya juga mau berterima kasih buat teman-teman tim kerja, anggota Eklesia yang senantiasa mau mendampingi saya, membantu untuk sehingga ibadah ini bisa ada dan berjalan
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih juga buat kakak-kakak, om dan tante yang hadir dan bantuan serta dukungannya sehingga ibadah ini juga berjalan dengan baik. Sedikit yang saya mau sampaikan untuk sambutan malam hari ini. Sudah 39 tahun, sudah lama Eklesia hadir di GPIB Bahtera Kasih untuk melayani Tuhan, sehingga di malam hari ini hadir banyak kakak-kakak, om-om dan tante yang telah berpelayanan dulu bersama, sehingga sampai sekarang mungkin masih bisa bersama-sama melayani Eklesia. Mungkin sedikit untuk karena malam hari ini akan diadakan pemilihan pengurus, saya mau saya mau sampaikan dan untuk buat pengurus baru nanti kiranya bisa membawa Eklesia tetap selalu berpelayanan, rendah hati dan selalu mengingat Tuhan dalam pelayanannya. Itu saja mungkin malam hari ini. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Cek. Ya, terima kasih banyak. Cek. Ya, terima kasih banyak untuk sambutan Bapak Ketua kita, Renaldi Calvin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari PHMJ yang akan diwakili oleh Ketua 3, Kak Dian Rumbu. Kepada Kak Dian kami persilakan dengan kasih. Ya, selamat malam Pak Pendeta, Nona Vikaris, Ibu Pendeta, senior-senior, teman-teman semua. Harus ternyata sambutan, Di. Iya, jadi saya datang di sini nih sebenarnya bukan sebagai awalnya ya, bukan sebagai PMJ, tapi sebagai bagian dari Eklesia. Karena kalau saya bercerita, saya masuk Eklesia tahun 2000. Tahun 2000 itu setelah CD. Saya bergabung 2 tahun, pas 2002 saya jadi koordinator. Jadi dulu jadi koordinator Eklesia itu kayak posisi yang sangat prestisius di GP. Jadi kalau dibilang ketua Eklesia kayak gimana gitu ya. Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa pengalaman di Eklesia itu kita berproses banyak teman-teman. Jadi pasang surutnya teman-teman itu saya rasakan juga dulu waktu saya pengurus. Dulu kalau sekarang cuman di grup WA saja ya. Dan saya alami pernah itu ketua Eklesia tahu posting di grup mengajak tidak ada yang komen. Dulu kita pakai telepon. Jadi setiap hari Selasa biasanya sore-sore itu saya telepon teman-teman by phone. Tapi sekarang pakai WA. Dan mungkin tantangannya juga ternyata pandemi memang membawa banyak dampak. Salah satunya Eklesia. Saya lihat dan rasakan itu dan juga mungkin bahwa minatnya anak-anak GP sekarang itu bukan cuma di menyanyi saja sekarang. Kalau dulu memang pilihannya cuma Eklesia. Setelah CD mau kemana lagi kalau bukan ke Eklesia. Sekarang sangat banyak dan ini memang tantangan buat pengurus Eklesia yang baru. Cuman saya mau kasih tahu kepada teman-teman anggota Eklesia. Kalau kalian pilih pengurus, jangan kau salibkan pengurusmu. Kau suruh dia menderita sendiri baru kalian tidak bantu. Sering saya lihat itu Renaldi datang bawa gitar hari Selasa, hari Jumat datang kok dong. Naik motor, mau latihan? Iya kak. Nggak lama dia naik, setengah jam turun. Nggak ada orang, dia pulang. Begitu terus itu, ini gitarnya ini. Jadi kalau ada orang bawa gitar naik motor, pasti saya bilang, oh pasti Renaldi ini ketuanya Eklesia. Makanya saya bilang teman-teman, kalau pemilihan pengurus berikutnya, tolong. Ketua itu punya keterbatasan, tidak semua pemimpin sempurna teman-teman. Cuman maksud saya bantu. Terus mungkin buat teman-teman Eklesia sekarang yang aktif, saya tidak tahu ya, tapi sudah sangat lama regenerasi Eklesia itu di pelatih, kayaknya kurang. Kalau dari saya, jadi saya kalau saya mau cerita senior, jadi Pak Pendeta yang dinyanyikan tadi sama teman-teman Eklesia itu lagunya Pak Hamid.
Jadi Pak Hamid Wile itu salah satu senior kami yang produktif membuat lagu. Om Aman dulu ya, Pak Aman Ali Surahman, Om Hamid. Yang banyak lagunya di Eklesia itu Pak Aman, Om Hamid, almarhum Robi Latu Perisa, Ronald Daulu, Jimmy Sibala, saya sedikit je. Saya juga bikin beberapa. Setelah itu ndak ada, Devin mungkin bikin satu lagu kalau saya tidak salah ingat. Setelah itu ndak ada. Sampai sekarang arranger dan gitarisnya Eklesia itu ya masih, ya mudah-mudahan Eto sekarang bisa berproses. Karena saya lihat cuman Eto yang sekarang yang bisa mengiringi. Mudah-mudahan berproses bisa belajar juga untuk aransemen lagu. Karena lagu-lagunya Eklesia kita harus akui bahwa lagu-lagunya itu lagu-lagu tua semua. Banyak lagu-lagu baru yang harusnya bisa diaransemen untuk dinyanyikan sama teman supaya relevan toh dengan tren juga, supaya orang juga lagu ini memang yang baru, ini bagus diaransemen. Itu saja mungkin pesan saya. Yang berikutnya juga, jadi Eklesia ini seumur dengan saya Pak. Jadi saya juga 39 tahun, jadi kalau Eklesia ulang tahun pasti saya seumur dengan Eklesia. Ya mudah-mudahan di usia yang sudah sangat tua ini teman-teman bisa lebih semangat ya. Memang banyak tantangan, waktu memang yang sangat dikorbankan teman-teman. Selasa Jumat latihan, pulang kuliah, pulang kampus harus ke Eklesia lagi, tapi memang begitulah. Tapi yakin saja bahwa apa yang teman-teman lakukan itu akan terbayar upahnya lah. Iya, itu saja. Sekian, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Kak Dian yang telah menyampaikan sambutannya. Dan ya, sepertinya ini menjadi saat-saat yang kita tunggu. Kita mau merayakan ulang tahun kita bersama-sama yang ke-39 tahun. Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mengundang Bapak Pendeta untuk maju ke depan bersama Kak Dian sebagai Ketua 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, kita nyanyikan tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, mungkin tetap bertahan di depan, kita mau foto dulu. Semua boleh? Ya, Om, Tante, kakak-kakak, mari kita maju ke depan untuk foto bersama.
teman-teman. Teman-teman laki-laki mungkin bisa di bawah, ya. Oke, siap. Oh, rapat-rapat lagi, rapat-rapat lagi. Ya, oke. 1, 2. Ya, mari kita kembali ke tempat masing-masing. Ya, Om dan Tante mungkin boleh kita duduk dulu. Sebentar ya sesi fotonya. Dikit lagi. Dikit lagi ya. Ya, teman-teman, kakak-kakak, om dan tante, pada saat ini kami, tolong dulu mungkin ya, sedikit lagi. Kita memiliki persembahan untuk bersama-sama kita nonton dan biarlah kembali menggali memori yang sama-sama kita jalani dan membangkitkan perasaan senang itu sendiri. Semua memori-memori kita tetap kita rawat dan menjadi harta yang berharga untuk kita semua sebagai keluarga Eklesia Bahtera Kasih.
Dan dengan ini berakhirlah rangkaian ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun Eklesia Bahtera Kasih Makassar yang ke-39 tahun. Sampai jumpa di ibadah yang ke-40 tahun. Untuk melengkapi sukacita kita pada malam hari